Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Astung kare ya. Baik-baik saja. Ada sana. Ahli. Om Swastiastu. Silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Seperti biasa, siapa yang mau mimpin doa? Saya. Oke, Cahaya, silakan. Baik teman-teman semuanya, sebelum memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya dilancarkan. Berdoa saya pimpin, berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya, silakan duduk, Cahaya. Terima kasih ya. Oke. Sebelum saya memulai pembelajaran, ada yang absen hari ini anak-anak? Nihil ya. Berarti kalian semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Hari ini itu sudah saya informasikan ya, seperti di grup Mapel Bahasa Indonesia di GCR sudah saya informasikan bahwa hari ini kita belajar tentang teks argumentasi. Oke, sebelum saya jelaskan materi, saya ingatkan lagi ya keyakinan atau kesepakatan kelas kita hari ini. Yang pertama, kalian harus datang tepat waktu. Jadi terima kasih karena tidak ada yang terlambat ya. Yang kedua, seperti biasa HP harus di mode senyap atau silent. Sudah? Oke. Karena tapi kalau ada telepon yang penting dari orang tua gitu boleh diangkat di luar kelas. Kemudian yang ketiga, kebersihan kelas itu juga saya perhatikan ya. Apakah kelasnya sudah bersih? Coba lihat sampah. Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Bagaimana perasaan kalian hari ini anak-anak? Seperti emoji itu ada yang gimana? Gimana perasaan kalian hari ini? Senang. Oke. Intan senang. Kenapa senang Intan? Senangnya itu karena bisa ketemu teman-teman lagi, sekolah seperti biasa, penuh juga di sekolah. Oke, terima kasih Intan. Senang ya. Kemudian ada yang punya perasaan lain hari ini? Saya lope-lope. Oh, oke. Susila, love. Cinta. Kenapa Susila? Karena baru ini sih kan aktif sekolah nih, jadi bisa bangun pagi ya, kayak seger aja gitu badannya. Segar ya, karena kalian baru mengawali sekolah ya, jadi masih fresh. Oke, ada yang punya perasaan lain lagi, satu orang aja. Cantika sedih. Cantika sedih. Wah, kenapa sedih Cantika? Kenapa sedih? Karena bangun pagi lagi. Oh, karena bangun pagi lagi. Biasanya liburan tuh bangun siang ya Cantika ya. Oke. Apapun perasaan kalian hari ini, mari kita melakukan afirmasi positif supaya energi kita selalu positif. Oke, anak-anak silakan berdiri. Oke, saya pimpin langsung ya. Jadi tangannya dikepalkan seperti gambar. Saya semangat belajar, saya anak hebat. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Saya semangat belajar, saya anak hebat. Lagi sekali. Saya semangat belajar, saya anak hebat. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Oke, untuk mengawali pembelajaran agar terlihat ya bahwa kita cinta tanah air, membangun rasa nasionalisme kalian, mari kita menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri ya.
Silakan duduk anak-anak. Nah, sebelum saya jelaskan tentang teks argumentasi, saya ingin kalian mengingat pembelajaran kita sebelumnya ya. Itu sudah saya spill sedikit. Pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang bagus Onel, tentang teks berita. Masih ingat itu teks berita tentang apa yang kita pelajari? Oh, Onel, silakan Onel. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi fakta mengenai satu kejadian atau peristiwa yang berisi adik singkat, nanti apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke, bagus. Jadi tepuk tangan untuk Onel ya. Jadi minggu lalu kita mempelajari tentang teks berita, itu tentang peristiwa ya, peristiwa yang berdasarkan kenyataan, dan kita menganalisis unsur-unsur adik Simba. Apa saja adik Simba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bagus, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, apakah kalian pernah merasakan ini? Bukan merasakan gambarnya ya, merasakan gambar satu itu. Pernah tidak? Pernah? Oh ya. Gambar satu itu gambar apa? Oh, kentang goreng. Reza semangat sekali ya, kentang goreng. Reza suka makan kentang goreng? Suka? Oke, Reza suka makan kentang goreng. Kentang goreng itu bahan bakunya dari apa? Dari kentang. Kentang itu bisa kita dapatkan di mana? Oh, di pasar. Bagus. Apakah kalian tahu kalau kentang itu ada di daerah sekitar kita, di Tabanan ya? Kalian tahu nggak di Tabanan mana ada kentang? Bedugul. Bagus, itu daerah Tabanan. Jadi itu kebanggaan bagi kita ya, bahwa ada kita punya kentang gitu yang bisa dijadikan apa? Makanan kentang goreng. Saya yakin seumuran kalian itu pasti suka makan kentang goreng. Oke, lanjut ke gambar yang kedua. Itu gambar apa? Tape singkong. Benar, Susila, tape singkong. Susila suka makan tape singkong? Enggak sih, lebih suka tape ketan. Lebih suka tape ketan. Itu adalah gambar, benar Susila ya. Ini adalah gambar tape singkong. Ini tape singkong, di bawahnya ini adalah singkong rebus. Bagus, singkong rebus. Jadi singkong itu juga kita bisa dapatkan di daerah sekitar kita. Misalnya di daerah mana? Di rumah ada ibu. Oh, di rumahnya Cahaya ada. Cahaya tinggal di daerah mana? Di Kerambitan. Kerambitan, benar. Di Kerambitan itu banyak ditemukan di sekitar rumah kita ya, apalagi rumahnya dekat sawah, dekat ladang gitu. Jadi singkong itu adalah salah satu makanan yang mudah kita dapatkan di sekitar kita. Oke, jadi sudah tahu nih arahnya belajar apa ya? Ya, oke. Sudah mulai terbuka. Oke, jadi tema pembelajaran kita hari ini adalah tentang mengidentifikasi dan mendeskripsikan produk pangan lokal melalui teks argumentasi. Jadi produk pangan lokal. Apa nanti itu saya jelaskan lebih lanjutnya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai jenis produk pangan lokal Indonesia dengan menentukan ide pokok pada paragraf dalam teks argumentasi tersebut. Ya, yang kedua, apa yang kalian lakukan nanti? Peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik, jadi cita rasa, bahan, cara pengolahannya, kemudian nilai gizi produk pangan lokal Indonesia secara lisan ataupun tertulis dengan menganalisis fakta dan opini. Kemudian di situ nanti kalian metode pembelajarannya apa? Metode pembelajaran yang kita lakukan nanti itu adalah diskusi kelompok. Yaitu dengan melakukan presentasi atau penugasan proyek. Oke, kalian sudah membawa media pembelajaran yang sudah saya infokan di grup GCR? Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah membaca-baca teks ini ya, seperti informasi yang saya berikan minggu lalu bahwa kita belajar teks argumentasi. Oke. Kemudian penilaian yang akan saya lakukan itu adalah penilaian sikap. Bagaimana sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini? Itu aktif, yang gitu saya nilai. Kemudian yang kedua tentang pengetahuan. Bagaimana kalian mengetahui? Jadi belajar sebelumnya saya sudah share nih materinya di link
grup GCR kita. Jadi kalian sudah belajar apa belum di rumah, pengetahuan kalian gitu. Komunikasi kita, interaksi kita di kelas. Kemudian yang ketiga, keterampilan. Bagaimana keterampilan kalian dalam mengerjakan tugas yang saya berikan. Jadi itu teknik penilaian. Cakupan materinya adalah tentang teks argumentasi, yaitu ide pokok, fakta, dan opini. Oke. Ada yang ditanyakan sampai di situ, paham ya? Paham? Yakin? Oke. Jadi hari ini kita belajar apa? Teks argumentasi. Bagus. Hari ini kita belajar teks argumentasi tentang ide pokok paragraf, apa? Fakta dan opini. Oke. Kemudian di GCR tersebut juga saya sudah berikan materi-materi dan video tentang teks argumentasi ya. Jadi video itu apa yang saya jelaskan itu sudah saya berikan di link GCR. Jadi kalian bisa baca di situ lebih lengkapnya. Karena teks argumentasi ini saya sudah berikan juga teksnya, apa yang harus kalian lakukan. Kemudian materi-materinya sudah saya berikan di link GCR, termasuk juga videonya. Jadi tergantung minat dan gaya belajar kalian dalam belajar ini. Kemudian kalian sudah duduk sesuai dengan minat kalian seperti tes diagnostik gaya belajar yang sudah saya lakukan sebelumnya? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi sudah terlihat nih ya. Oke, selanjutnya. Oke, jadi sebelum saya jelaskan materi tentang teks argumentasi, kalian simak video berikut ya. Pemirsa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengajak masyarakat untuk beralih ke sumber pangan karbohidrat selain beras atau diversifikasi pangan. Hal ini merespon kenaikan harga beras seiring meripisnya stok akibat El Nino. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengkonsumsi beras sebagai sumber utama karbohidrat. Hal ini merespons kenaikan harga beras yang signifikan imbas dari fenomena kemarau berkepanjangan. Tito mengatakan Indonesia memiliki banyak komoditas pangan lain yang dapat dikonsumsi masyarakat untuk memenuhi asupan karbohidrat selain beras. Apalagi beras mengandung banyak gula yang dapat menyebabkan penyakit diabetes jika dikonsumsi berlebih. Tito juga menyebut sumber pangan karbohidrat lain selain beras seperti sagu, ketela, jagung hingga sorghum justru memiliki kandungan lebih rendah gula dibandingkan beras. Ditambah lagi, sumber pangan kaya karbohidrat tersebut juga banyak tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Seperti diketahui, sejumlah konsumen mengeluhkan harga beras yang masih terus mengalami kenaikan di berbagai daerah. Tercatat, harga beras terus bergerak naik sejak Agustus lalu dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Lonjakan harga beras itu utamanya disebabkan oleh pasokan yang berkurang, imbas dari kemarau berkepanjangan, dan penurunan produksi beras karena efek El Nino. Oke, itu kalian sudah mendengar dan melihat video tentang apa berita ya. Oke, apa yang bisa kita cermati dari video tersebut? Ada yang mau memberikan pendapatnya, silakan. Oke, Arfiana. Menurut saya dari video itu kan ada diversifikasi pangan, jadi pembagian produk pangan dari awal kita menanam pokok kita beras menjadi kayak sagu, jagung, kentang. Karena kemarau yang berkepanjangan sehingga harga berasnya itu jadi naik. Bagus, jadi sesuai dengan yang disampaikan dalam berita itu bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya beras, ada apa saja? Ya, sagu, jagung, singkong, dan lain sebagainya. Ada yang mau memberikan pendapat yang berbeda? Siapa yang menyampaikan berita itu? Siapa yang berpendapat dalam berita itu? Boleh, silakan. Ada? Jangan takut salah, tidak masalah. Oke, Tika, silakan. Baik, selain mengonsumsi karbohidrat selain nasi, di situ juga diberikan informasi bahwa kita harus mengurangi pengonsumsian gula untuk mengurangi penyakit diabetes. Bagus, itu ya tambahan dari Tika. Benar apa yang disampaikan oleh Arfiana ditambahkan oleh Tika. Tepuk tangan dulu untuk Arfiana dan Tika. Jadi beras itu adalah salah satu sumber karbohidrat yang sering kita konsumsi. Ternyata beras itu banyak mengandung gula dan bisa menyebabkan penyakit
Diabetes. Yang disampaikan oleh Menteri siapa? Menteri apa? Menteri apa Natasya? Bagus Natasya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jadi kita tidak hanya mengonsumsi beras untuk sumber karbohidrat karena beras itu saat ini harganya mahal. Apalagi terus naik ya harga beras. Jadi sumber karbohidrat lainnya itu juga ada yang nilai gizinya tidak kalah penting, tidak kalah bagus dari beras. Salah satunya apa tadi? Sagu. Apa lagi? Jagung. Apa lagi? Singkong dan kentang ya. Jadi itu sumber karbohidrat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita sudah masuk materi. Apa itu teks argumentasi? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Itu sudah ada di slide ya. Jadi teks argumentasi adalah teks yang berisi pendapat, opini atau gagasan seseorang, ya itu ada gagasan seseorang, berisi pendapat gagasan seseorang yang didukung oleh alasan, data atau fakta dengan tujuan untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Oke, kalian bisa baca di buku paketnya ya. Oke, kalian bisa baca di buku paketnya. Di situ juga sudah dijelaskan lebih lanjut tentang teks argumentasi. Jadi buku paket dari link video juga yang saya sudah berikan gitu. Jadi dalam teks argumentasi itu pasti ada yang namanya apa? Apa? Pendapat. Pasti ada yang namanya pendapat, opini. Kemudian dalam teks argumentasi itu ada didukung alasan. Alasannya ini berupa data atau fakta. Kenapa kita mengungkapkan data atau fakta? Untuk meyakinkan pembaca agar setuju terhadap pendapat tersebut. Kayak tadi nih Menteri Tito Karnavian meyakinkan pendengar bahwa kita tidak harus mengonsumsi nasi. Kita tidak harus mengonsumsi ya beras dari nasi ya, mengonsumsi nasi. Itu. Jadi kita bisa mengonsumsi pangan lokal lainnya yang harganya lebih murah, lebih terjangkau dan bisa kita temukan di sekitar kita. Kayak tadi nih di daerahnya Cahaya ada singkong gitu. Jadi singkong bisa jadi alternatif. Di daerah Bedugul nih ada kentang gitu. Itu bisa jadikan alternatif untuk kita mengonsumsi karbohidrat. Karena pangan lokal itu, pangan-pangan lokal yang disampaikan juga tadi oleh Tito Karnavian itu juga memiliki nilai gizi, protein yang bagus untuk kesehatan tubuh manusia. Jadi saya semangat belajar, saya anak hebat juga harus sehat. Itu yang terpenting. Oke? Lanjut, ciri-ciri teks argumentasi. Nah, ciri yang pertama itu adalah bisa baca di situ ya. Mengandung pendapat atau opini. Kenapa dia mengandung pendapat atau opini? Karena ya bagus untuk meyakinkan pembaca. Didukung oleh alasan, data, dan fakta. Mengapa dalam teks argumentasi harus ada alasan, data, dan fakta? Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Vienti silakan. Izin menjawab Ibu. Oh iya. Jadi untuk mendukung alasan, data, fakta pada argumentasi tersebut bisa mencari kutipan pada berita ataupun jurnal penelitian. Itu saja. Oke, jadi untuk mendukung alasan, data, atau fakta itu bisa kita menemukan dari artikel, dari jurnal penelitian, dari website pemerintah. Bagus Arfiana ditambahkan dari berita seperti tadi ya, berita menurut Tito Karnavian dalam berita. Jadi kalau dalam sebuah berita Kompas TV, apapun itu channel TV nasional, pasti itu bisa dipercaya. Itu bisa dijadikan alasan. Oke, tujuan meyakinkan pembaca. Kenapa kita perlu meyakinkan pembaca dalam teks argumentasi? Agar tercapainya tujuan. Arfiana? Agar tercapainya tujuan. Ya, agar tercapainya tujuan yang diharapkan oleh penulis. Jadi, misalnya kita anak-anak, kita tidak harus mengonsumsi beras ya, gitu. Untuk sumber karbohidrat itu kita yakinkan agar kalian atau masyarakat itu tidak hanya mengonsumsi beras, gitu. Kemudian disusun secara logis dan sistematis. Ya jelas. Dalam sebuah teks apapun itu harus disusun secara sistematis dan logis agar pembaca mudah memahami teks tersebut.
Kemudian menggunakan bahasa formal dan objektif. Apa yang dimaksud dengan formal? Baku, bagus Teresia, baku. Kemudian bahasanya objektif itu maksudnya adalah tidak apa? Tidak ambigu, ya bagus, tidak ambigu. Apa adanya itu objektif. Ya, jadi tidak boleh ada perasaan pribadi saja gitu. Itu maksudnya objektif, ya. Selanjutnya, ada sampai di sini ada yang dipahami? Ada yang ditanyakan? Sudah dipahami? Sudah ya? Sudah dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, kita bisa lanjutkan ya. Oke, selanjutnya adalah membedakan fakta dan opini. Materi ini sudah saya share di link ya. Oke, fakta adalah pernyataan yang benar-benar terjadi. Jadi itu sesuai dengan kenyataan. Cirinya apa? Cirinya adalah bisa dibuktikan dengan data angka, waktu dan tempat. Jadi kalau sudah ada data angka itu pasti fakta. Oke. Bersifat objektif. Nah, seperti tadi, objektif itu adalah apa adanya. Jadi tidak ada perasaan atau pendapat pribadi. Jadi sudah pasti kebenarannya, itu objektif. Kemudian tidak dipengaruhi perasaan atau pendapat pribadi. Sudah tadi saya jelaskan ya. Jadi tidak ada nih kata menurut si A, menurut Arfiana suka makan beras gitu misalnya. Nggak suka makan nasi maksudnya ya. Bukan makan beras ya, makan nasi. Biar nggak tegang nih kalian, tegang sekali. Oke. Kemudian, kita lanjutkan ke opini. Opini itu apa? Opini itu adalah pendapat, perkiraan atau keyakinan pribadi yang belum tentu benar dan tidak dapat dibuktikan secara langsung. Ya, ini lawan kata dari fakta tadi. Ya, yang pertama itu bersifat subjektif. Kenapa dia subjektif? Ya, karena pengalaman pribadi, karena sudut pandang pribadi. Jadi, menurut saya, pendapat saya A, bisa jadi menurut pendapat saya B. Ya, beda gitu. Oke. Kemudian yang kedua, itu apa? Sering memakai menurut saya, sebaiknya, mungkin, diperkirakan, apalagi akan, ya jadi itu belum tentu terjadi. Tuh, jadi menggunakan contoh kata-kata itu. Yang ketiga, tidak selalu disertai data yang valid. Jadi data yang disampaikan itu belum tentu benar. Tuh, ada yang ditanyakan sampai di situ? Bisa ya? Oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Yakin? Oke. Kita lanjutkan ke diskusi kelompok. Oke, apa yang akan kalian lakukan dalam diskusi kelompok ini? Yang pertama itu adalah mengidentifikasi ide pokok dalam teks argumentasi. Teks argumentasinya sudah saya share di link GCR, ya, sudah di grup. Kalian bisa baca. Kemudian yang kedua, tentukan kalimat fakta pada teks argumentasi tersebut. Jadi kalimat-kalimat fakta dalam teks argumentasi itu kalian sebutkan. Kemudian yang ketiga, tentukan kalimat opini pada teks argumentasi tersebut. Tentukan kalimat opininya yang mana dalam teks argumentasi tersebut. Nah, teksnya sudah saya printkan juga, agar kalian lebih mudah membaca. Kemudian saya akan berikan kalian LKPD, jadi lembar kerja. Jadi kalian sudah duduk nih sesuai dengan minat bakat kalian, sesuai dengan gaya belajar kalian. Nanti di LKPD itu kalian bisa bebas berkreativitas. Ya, kreativitas tugasnya yang kalian kumpulkan dan yang nanti kalian presentasikan ke depan kelas itu boleh dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk infografis, boleh dengan PowerPoint seperti saya pakai Canva, boleh. Kemudian kalian boleh menggunakan video, audio, boleh. Ya, silakan nanti kalian berkreasi sesuai dengan minat bakat kalian. Oke. Jadi LKPD-nya contohnya seperti ini ya, sudah saya printkan. Oke, saya bagikan. Iya, sama-sama. Makasih. Sama-sama.
Sama-sama. Jadi kalian berkreasi ya sesuai dengan minat bakat kalian. Ya, langsung kerjakan dalam kelompok. Langsung diskusi ya. Oh, kalian berkreasi. Mau rencananya buat apa? Oh, kayak buat mading. Oke. Berarti. Oh, nanti kalian gambar, baru nanti buat mading. Oke. Oh, diisi hiasan. Hiasannya rencananya apa? Buat bunga. Kayak bunga. Oh, bunga-bunga. Gambar-gambar doang sih. Oke. Oke, nanti kalau ada kendala bisa tanyakan ya. Kelompok Onel aman? Aman. Oke. Bu, saya mau bertanya, apa perbedaan opini sama argumen? Oh, apa bedanya opini sama argumentasi? Kalau opini itu kan pendapat biasa aja, kalau argumen itu yang disertai alasan. Jadi alasannya itu berupa data atau fakta itu namanya argumen. Ya benar ya, kan teks argumentasi itu berasal dari kata argumen. Oke. Ada lagi pertanyaan? Kalau misalnya kan kita mau nambahin latar belakang. Latar belakang. Nah ini tuh kita kan tadi di yang di video itu kan diversifikasi pangan. Boleh nggak kita tuh ngambil salah satu daerah yang kekurangan atau ketidakcukupan pangannya itu tertinggi kan? Boleh. Kan saya cari tuh ternyata Papua Tengah itu yang mengalami karena dia tuh presentasenya paling tinggi. Saya sampai ke situ. Boleh. Boleh. Kelompoknya Lady sama, kenapa Tere? Oh iya. Nah, yang kalian tulis tuh boleh kalimatnya saja, alasannya dijelaskan aja nanti pas presentasi. Boleh. Sama, semuanya gitu. Nanti kan kalian rencananya pakai apa? Poster. Oke. Oke, kelompoknya Celi ada masalah? Ini masih Aman ya? Wah, kalian ternyata buat Canva ya? Oke, bagus. Jadi presentasi nanti pakai Canva. Oke, lanjutkan ya. Oh, oke. Oke. Slide pertama coba. Oke. Oke, tugas kamu. Oke, dah stop. Ya. Bu, ini lembar kerjanya dijawab. Boleh, boleh kalian tulis di situ. Enggak langsung di situ. Langsung di sini aja boleh. Ya, kalian tinggal bawa ininya aja di depan. Ini tandain fakta. Boleh, boleh. Teksnya yang saya bagikan itu boleh dicoret-coret ya. Ini kan ada beberapa kelompok, kelompoknya Celi misalnya itu pakai Canva. Nanti share ya linknya ke saya. Nanti pakai laptop saya. Terus? Oh. Itu bagus dia berkreasi. Wah, Susila suka menulis ternyata ya. Jadi
Susila kreatif sekali, dia suka nulis ternyata. Sebenarnya saya ini Bu artistik terkenal gitu. Sebenarnya saya kemarin keluar negeri itu untuk mempublish karya saya. Oke, bagus Susila. Oke, bagus ya Susila. Jadi Susila sama Pien tuh suka nulis seni ya, kreativitasnya. Arfiana rencananya presentasi produknya mau pakai apa? Pakai infografis. Poster infografis. Oke. Ada kendala? Langsung buat di sini atau kita tandain aja dulu? Boleh nanti dijelaskan di sini, kan sudah di infografis kan? Aman ya? Ada kendala menentukan fakta opininya? Bisa? Bisa. Ibu kalau tadi kan yang data itu, yang Data. yang Papua Tengahnya menjadi tantangan tertinggi itu kan nggak masuk di sini. Tapi nanti kalau misalnya dipaparin itu Bisa? Boleh. Nanti kalian jelaskan lebih detail di presentasi boleh, ya? Sama-sama. Sudah? Gimana Pian ya? Misalnya kalau di kartu mau buat kayak mading gitu. Mading. Info gitu tuh. Infografis, oke. Itu tuh boleh diisiin kayak gambar-gambar bahan pangan yang pengen kita buat tuh nggak? Oh, gambar. Misalnya kamu dapat teks apa? Tentang kentang. Kentang. Jadi gambar kentang dikasih di sana boleh? Jadi lebih jelas jadinya infografisnya ada gambarnya. Boleh. Kalian mau gambar sendiri berarti? Oke, bagus. Oke. Nggak apa? Nama aja. Nggak isi foto. isi foto sekarang. Ini mukanya. Tambah satu tambah. Sudah ditunjuk siapa yang jadi moderator dalam presentasi ya? Kalian tentukan siapa yang jadi moderator, siapa yang presentasi. Sudah? Oh, ada bunga-bunganya. Ada warna Di sini, ya. pink. Yang mana buatan saya tebak Bu? Gini ya nanti ditempel gitu. Ini buat yang kecilan. Tebak yang mana punya saya tuh Bu? Sama punyanya Natasha. Lah Bu, yang lebih bagus. Ya, nggak apa-apa. Bagus kok, semua bagus. Susila salah buat itu. Pengganti. Terus udah diganti. Nggak bisa, udah nempel pakai double clip. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa tuh ya. Sudah selesai mengerjakannya? Belum, oke. Lagi sedikit. Sabar, oke. Natasha buat apa? Buat gaun. Sudah selesai? Belum. Oh, masih proses. Oke.
Sudah? Oke, sudah selesai ya, karena waktunya juga sudah habis untuk diskusi kelompok. Selanjutnya, supaya kalian tidak tegang ya, sebelum presentasi kelompok, kita melakukan ice breaking. Oke, jadi saya minta kalian semua untuk berdiri, untuk meregangkan otot-otot ya yang tegang. Oke, saya minta bantuan dong 2 orang siswa untuk memberikan contoh. Nanti saya. Oke, Tere sama Intan deh. Ya, silakan. Oke, ini contohnya ya, ada 2 orang siswa. Jadi contohnya seperti ini. Yang satu itu yang di sebelah, kalian cari dulu pasangan. Pasangan. Bertiga boleh nggak? Boleh bertiga. Berpasangan. Semua sudah dapat pasangan? Oke. Ya, nanti Cahaya menyesuaikan ya. Oke. Sudah? Yang di sebelah. Oh, ini lagi satu ya. Cahaya sama Pien. Oke, berpasangan. Oke. Yang di sebelah kanan tangannya seperti ini. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan kalian. Ya, Intan. Oke. Teresia itu yang sebelah kiri, tangannya direntangkan di sebelah tangan Intan. Jadi seperti ini. Oke. Sudah? Oke. Jika saya berikan instruksi nomor 1, jadi tangannya itu direnggangkan. Itu 1. Oke. Kalau 2 itu mendekat. Mendekat ya. 3 baru tepuk sampai menepuk tangannya Intan. Oke. Sudah? Oke. Saya contohkan dulu ya. Kita contohkan dulu ya. 1, 2, 3. Nah, sampai ditangkap. Oke, 3. Jadi yang sebelah, jadi Intan itu harus menghindar. Intan harus menghindar. Teresia harus menangkap semampu-mampunya ya. Oke. Kita mulai ya. Instruksinya dari saya. Oke. 1, 2, 3. Baru pemanasan ya. Kita mulai lagi. Kita ulang lagi. Kita ulang ya. Kita ulang, oke. 2, 3. Siapa yang tertangkap? Oh, Natasha. Oke, kelompoknya siapa yang Natasha, berarti kelompok Natasha yang presentasi kita balik ya. Jadi kita lawan sekarang Tere yang tangannya ditutup, Intan yang menangkap. Oke, kita balik ya. Yang di sebelah kiri menangkap. Oke, sudah? Balikannya. Oke. 2, 1. Oke, berarti yang kedua, yang nomor 2 presentasi adalah kelompoknya Gus. Oke, sekali lagi. Oke. 2, 1. 2, 3. Oke, sudah, silakan duduk. Ada yang ditangkap tadi? Nah, oke. Berarti yang presentasi nomor 3 sama nomor 4 nanti menyesuaikan ya. Silakan duduk, Tere. Sudah mulai semangat ya? Jadi yang pertama presentasi kelompoknya Susila, yang kedua
bagus deh. Jadi siap-siap ya untuk yang presentasi. Sudah siap kelompoknya Susila? Bentar Bu, waktu sedikit lagi bisa ini. Oke. Ya, silakan. Izin bertanya untuk nanti ya, sama kelompoknya saya sama kelompoknya nanti kan belum dapat. Ya, nanti ini aja. Ya. Ibu izin bawa HP. Boleh? Silakan kelompok Susila. Kalian ini ya. Oke. Wah, siapa itu yang menggambar kentang? Bagus sekali. Siapa yang Siapa? Oh, Pianti. Susila menggambar, saya mewarnai. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk mereka. Mereka kreatif ya. Oke, silakan bisa dimulai. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai kentang sebagai makanan pokok pengganti nasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya. Nama saya Gede Reza Pramudia Adinata dari kelas 11A. Perkenalkan, nama saya Imadera Yolanda. Perkenalkan, nama saya Sila Safitri. Perkenalkan, nama saya Dendi Putri Sari. Perkenalkan, nama saya Ketua Edita Natasha. Baik, presentasi akan kami mulai. Jadi di sini sebelumnya kita membuat infografis materi tentang kentang sebagai makanan pokok pengganti nasi. Nah, di situ teman-teman bisa melihat PDF yang dikirimin sama Bu Apita tentang kentangnya. Di situ kita mendapatkan ide pokok yang pertama di paragraf pertama itu tentang kentang adalah sumber karbohidrat tinggi yang cocok sebagai pengganti nasi. Lalu yang di paragraf 2 yaitu kandungan gizi tentang kentang yang tinggi, indeks glikemik yang lebih rendah dari nasi, serta kemampuan membuat kenyang lebih lama yang menjadikan kentang pilihan ideal untuk program penurunan berat badan. Lalu ide pokok yang di paragraf 3 yaitu proses konsumsi kentang masih perlu ditingkatkan pemahamannya untuk menjadikan bahan ini sebagai pengganti dari nasi. Dilanjutkan oleh teman saya. Lalu dilanjutkan lagi, kami telah menganalisis yang mana termasuk fakta. Yang pertama, kami mendapatkan fakta bahwa kentang merupakan salah satu dari bahan pangan yang mengandung karbohidrat yang tinggi. Lalu untuk yang kedua, kentang mengandung vitamin C, kalium, B6, dan serat. Yang untuk ketiga, kulit kentang itu memiliki kandungan yang banyak, memiliki seratnya. Lalu dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini kami sudah menganalisis tentang opini. Yang pertama itu masyarakat masih terbiasa membuang kulit kentang tanpa dijadikan sebagai konsumsi terlebih dahulu. Yang kedua, dari beberapa alasan yang disampaikan di atas, bisa dilihat bahwa masyarakat Indonesia masih banyak yang belum bisa mengolah kentang dengan baik. Yang ketiga, proses konsumsi kentang masih perlu ditingkatkan pemahamannya untuk menjadikan bahan ini sebagai pengganti dari nasi. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Reza, tunjuk aja siapa. Boleh Dita, silakan. Oke, Dita. Enggak, duduk aja, nak papa. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Yulian Putri. Saya ingin bertanya, karena anak muda seumuran kita ini jarang banget kan memproduksi kentang. Menurut kalian gimana caranya mempromosikan agar kita juga lebih tertarik makan kentang? Oke, cara mempromosikan kentang. Maksud cara mempromosikan agar kita mengonsumsi kentang gitu maksudnya Dita. Oke. Bagaimana cara kita mempromosikan kentang supaya anak muda seperti kita itu mengonsumsi kentang? Mau ditampung dulu ya, ditampung dulu. Oke. Dita, jawabannya akan kami tampung dulu ya. Mau dibuka sesi selanjutnya boleh? Pas 1, 2, 3 ya? Iya boleh. 3 penanya dulu boleh, silakan. 1, 2, 3. Oke. Ya, silakan. Arfiana, silakan Arfiana. Saya ingin bertanya, kenalkan nama saya tadi Astriana Dharma Putri. Saya ingin bertanya pada kelompoknya Rani dan Susila.
Oke, glikemik. Oke. Apa yang diskusi sebentar? Kamu udah dapat? Kamu yang oke. Baik, diskusi kami telah selesai. Izin menjawab pertanyaan dari Dita. Jadi, bagaimana cara mempromosikan kentang untuk generasi muda supaya generasi muda mulai memakan kentang sebagai bahan pangan? Jadi, cara mempromosikannya itu bisa mulai dari sebuah informasi, menyebarkan informasi apa saja kandungan dari kentang tersebut, kenapa kita harus memakan kentang, dan mengapa kentang itu bisa kita jadikan sebagai makanan pokok yang bisa menggantikan nasi. Oke. Saya kira. Dan untuk pertanyaan dari Afi, glikemik adalah istilah yang sering dikaitkan dengan indeks glikemik (IG), yaitu ukuran untuk menunjukkan seberapa cepat makanan yang mengandung karbohidrat meningkatkan kadar gula darah setelah dikonsumsi. Oke, dibuka sesi selanjutnya. Kalau ada yang bertanya, boleh silakan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada? Apakah ada? Ya. Tidak ada yang bertanya? Oke, silakan di presentasi untuk saat ini akan kami tutup dengan Karwan Santi. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok ini. Silakan duduk. Bagus ya, kelompok susila itu kreativitas menggambar kentang. Oke, kelompok selanjutnya yang presentasi itu adalah kelompok Oke, Teresia dan kawan-kawan. Silakan. Jalan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Bujangga Gadidipta Suraibawa, nomor absen 2. Perkenalkan, nama saya Imade Bagus Marsel Widiana, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Kak Teresia Nasi, nomor absen 12. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitriani, nomor absen 35. Perkenalkan, nama saya Desa Maria Dewi, nomor absen 4. Pada kesempatan hari ini kami ingin mempresentasikan melalui poster dengan berjudul Nutrisi Lengkap Sehatkan Tubuh. Presentasi akan dimulai oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari teks argumentasi yang telah diberikan kepada kami. Pertama, apa itu ubi jalar? Ubi jalar adalah ubi-ubian yang kaya nutrisi dan bisa jadi pengganti nasi yang lebih sehat. Dari teks argumentasi yang telah diberikan ke kami dapat menyimpulkan ada 4 manfaat dan gizi yang ditemukan pada ubi jalar. Itu yang pertama, ubi jalar itu kaya akan mengandung serat yang tinggi. Oleh karena itu, ubi jalar dapat melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Yang kedua yaitu ubi jalar mengandung vitamin C yang dapat membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh atau imun tubuh kita. Yang ketiga, ubi jalar itu mengandung vitamin A yang membantu untuk menjaga kesehatan mata kita dan mencegah kita rabun. Yang keempat, ubi jalar itu mengandung kalori yang rendah dan cocok untuk diet, membantu menurunkan berat badan, khususnya itu untuk orang yang obesitas atau berlebihan berat badannya. Sekian.
Ide pokok yang saya dapat dari pendahuluan, yang pertama, ubi jalar adalah makanan bergizi yang bermanfaat bagi kesehatan. Alasannya karena memperkenalkan topik utama yaitu ubi jalar, serta menyampaikan gambaran umum dan manfaat utamanya. Bagian ini berfungsi sebagai pengantar dan penyataan pendapat awal penulis bahwa ubi jalar itu sangat sehat dan bernilai. Yang kedua, ide pokok pada argumen, yaitu ubi jalar memiliki kandungan gizi tinggi yang bermanfaat bagi kesehatan. Alasannya karena menyampaikan alasan logis yang mendukung pendapat penulis, yaitu bahwa ubi jalar bergizi dan layak jadi makanan utama. Yang ketiga, ide pokok yang saya dapat dari kesimpulan, ubi jalar sebaiknya dijadikan pengganti nasi karena kaya vitamin dan gizi. Alasannya karena bagian ini menegaskan kembali pendapat utama penulis dan memberikan ajakan langsung kepada pembaca. Fungsinya sebagai simpulan dan penegasan posisi argumentatif. Lalu saya akan menjelaskan tentang kalimat-kalimat fakta yang kami dapatkan di teks argumentasi yang diberikan. Kalimat fakta yang pertama kami temukan di paragraf pertama, yaitu ubi jalar adalah semacam ubi-ubian yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia. Alasannya itu karena pernyataan ini bisa dibuktikan melalui data atau pengamatan bahwa memang ubi jalar termasuk jenis ubi-ubian dan sudah umum dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu kalimat yang kedua kami temukan di paragraf ketiga, yaitu serat di ubi jalar sangat membantu untuk mengurangi risiko terkena sembelit dan meningkatkan sistem pencernaan. Alasannya itu karena memang serat itu memang diketahui secara ilmiah berperan dalam memperlancar pencernaan. Ini dapat dibuktikan dalam ilmu biologi atau gizi dan jurnal kesehatan. Lalu selanjutnya kalimat fakta yang bisa kami temukan dalam paragraf keempat, yaitu vitamin A pada ubi jalar bisa membantu menjaga kesehatan mata sekaligus mencegah terjadinya rabun sejak. Alasannya karena berdasarkan ilmu gizi, vitamin A itu memang berfungsi untuk menjaga kesehatan mata dan juga mencegah rabun sejak. Pernyataan ini bisa ditemukan di buku pelajaran ataupun referensi medis. Lalu dilanjutkan dengan jadi opini yang kami dapat dari teks argumentasinya, yaitu yang pertama, masih banyak orang yang menganggap bahwa ubi jalar cuma sebagai makanan alternatif pengganti nasi atau cemilan semata. Alasannya karena menandakan pendapat atau persepsi pribadi atau kelompok yang bukan fakta pasti. Yang kedua, padahal ubi jalar termasuk makanan yang memiliki nilai gizi yang sangat tinggi dan bisa dijadikan sebagai makanan utama. Alasannya, kalimat ini mengandung kata penilaian sangat tinggi yang bersifat subjektif yang belum dibuktikan secara kuantitatif dalam teks. Yang ketiga, sudah sewajarnya masyarakat mulai beralih ke ubi jalar sebagai karbohidrat pengganti selain nasi. Alasannya, sudah sewajarnya menunjukkan pendapat atau ajakan pribadi penulis. Mungkin sekian presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kami membuka sesi tanya jawab. Oke. Bagi yang ingin bertanya, ya, sesi tanya jawab sudah dibuka. Silakan yang mau bertanya. Ya, di sesi ini dua penanya lah ya. Siapa yang mau bertanya silakan. Omang, jangan ragu-ragu Omang, angkat tangan tinggi-tinggi. Oke. Oke, dari Omang. Ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara mengolah ubi jalar agar suaranya bisa diperjelas Omang supaya didengar oleh teman-teman yang lain? Oke, ada pertanyaan dari saya. Bagaimana cara mengolah ubi jalar agar bisa lebih enak daripada nasi yang sering kita konsumsi? Bagaimana cara mengolah ubi jalar lebih enak daripada nasi yang sering kita konsumsi ya? Oke, pertanyaan selanjutnya ada? Terima kasih sebelumnya pertanyaan dari Omang. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan yang bertanya. Silakan. Boleh. Ada? Oke. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Wisma Diana. Jadi di sini saya ingin bertanya pada hasil presentasi yang kalian buat itu kan ada dengan segala manfaat ubi jalar. Nah, saya pernah membaca suatu artikel dan memang pengalaman saya
saya sendiri. Makanya orang yang mabuk perjalanan, dia minuman dulu juga nggak mempan. Tapi ada salah satu cara, yaitu dengan makan ubi jalar yang mentah. Cukup seukuran telur ayam, potongannya itu tuh bisa buat mencegah kita buat mabuk kendaraan. Nah, ada juga orang yang nggak bisa makan ubi jalar mentah itu. Mungkin hampir sama pertanyaannya dengan memang gimana caranya tuh mengolah si ubi jalar itu supaya menjadi makanan yang lebih enak. Oke, bagus ya Cahaya ya. Ada pengetahuan untuk kita bahwa ubi jalar itu adalah salah satu cara untuk menghindari diri atau mengantisipasi diri agar tidak mabuk perjalanan. Jadi tidak mengkonsumsi obat-obatan seperti antimo. Jadi kita bisa melakukan dari pangan lokal itu. Ubi jalar ada nggak di sekitar kita? Ada, di sekitar kita ada ubi jalar ya. Ubi jalar ada yang berwarna ungu, ada yang kuning gitu. Itu bisa. Oke. Selanjutnya? Sebelumnya terima kasih pertanyaan dari Cahaya. Mungkin dua pertanyaan saja. Kita dua pertanyaan saja. Kami izin untuk berdiskusi mengenai jawaban. Iya. Izin kami sudah menemukan jawaban yang ditanyakan oleh Cahaya maupun Oman. Jawabannya akan dibacakan oleh Teresia. Jadi silakan Teresia menjawab. Baik, sebelumnya karena pertanyaan Omam dan Cahaya hampir sama, jadi saya izin untuk menyatukan jawabannya. Jadi jawabannya itu, mohon maaf saya akan mengulang pertanyaannya, bagaimana cara agar ubi jalar dapat dimakan lebih enak. Jadi jawabannya itu caranya dapat dengan cara dibungkus, bisa juga dengan cara direbus, dipanggang. Karena ubi jalar tanpa dikasih gula itu pun sudah manis gitu. Karena di dalamnya memang sudah ada gula alami. Apakah jawaban saya bisa diterima? Oke, jadi cara mengolahnya itu dengan direbus, dikukus. Ya. Masih banyak lagi cara pengolahan ubi jalar yang menarik untuk Cahaya maupun Omang coba di rumah. Apalagi Cahaya kan punya ubi jalar juga di rumah. Kalau misalkan saya punya bisa dicoba. Oke. Ubi jalar, oke. Sudah? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami, kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih dan juga mohon maaf bila kami ada kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Kami tutup untuk Parmesanti. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok Susila dan kelompok Teresia. Oke, itu tadi adalah sebelum kita lanjut presentasi ke kelompok berikutnya, saya memberikan penguatan dulu untuk dua kelompok itu ya. Tadi seperti kelompok Susila, itu kreativitasnya tentang kentang. Jadi kentang itu adalah salah satu makanan yang bisa mengganti nasi karena dia memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah apa manfaatnya tadi? Ya, mengandung vitamin C. Seperti tadi di ubi jalar, vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi apa yang disampaikan oleh pengetahuan Cahaya itu benar, bahwa vitamin C itu pada ubi jalar itu sama dengan pada kentang, bahwa dia memiliki vitamin C yang bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi itu bisa salah satunya kita konsumsi. Itu manfaatnya juga ada serat tinggi, vitamin A, bagus ya untuk kesehatan mata. Jadi itu adalah informasi dan manfaat yang diberikan oleh kelompok Susila. Jadi mengajak apa? Mengajak kita semua untuk
Mengonsumsi kentang, mengonsumsi ubi jalar. Oke, masih ada 2 kelompok yang belum presentasi. Siapa yang mau presentasi? Oke, kelompok cahaya. Oke, silakan kelompok cahaya. Bagus ya infografis kelompoknya ladies ini ya. Jadi infografis itu memang ada gambar tapi kalimatnya sedikit, kemudian detailnya dijelaskan di presentasi. Bagus. Oke, silakan cahaya. Oke, cahaya ini bentuk presentasinya dalam bentuk Canva ya, PPT. Silakan cahaya. Mau dibantu pakai ini boleh? Oh, sudah. Baik teman-teman semuanya, selamat pagi. Pagi. Oke, seperti biasa sebelum memulai presentasi kami, sama dengan kelompok yang lain, kita juga akan memperkenalkan diri kita terlebih dahulu karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi akan saya mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Susaimada Cahaya Diana dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Nilus Cantika Hidia Putri, absen 30. Perkenalkan, nama saya Nilus Cantika, absen 15. Perkenalkan, nama saya Rigda Sitarira, nomor absen 39. Perkenalkan, nama saya Kada Agus Raipan dari Pratama, nomor absen 20. Boleh di depan lebih sedikit saja. Oke, stop. Oke. Jadi itu perkenalan dari kelompok kami. Baik. Sebelum mulai, mari kita mengucapkan salam pengajar umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Alternatif pangan berkelanjutan, singkong menjadi jawabannya. Mari kita telah lebih lanjut tentang potensi singkong sebagai alternatif pangan melalui teks argumentasi yang akan kelompok kami bahas pada presentasi kali ini, yang akan diawali oleh Tika. Silakan. Baik. Sebelumnya tadi Bu Amita udah jelasin bahwa dalam teks argumentasi tersebut terdapat 3. Yang pertama ada ide pokok, yang kedua adalah fakta, dan yang ketiga ada opini. Baik, di sini saya akan membahas apa yang dimaksud dengan ide pokok tersebut dan apa saja ide pokok yang terdapat dalam paragraf-paragraf yang kelompok saya dapati. Sebelum itu, teman-teman tahu nggak apa yang dimaksud dengan ide pokok? Oke, benar. Jadi ide pokok tersebut adalah sebuah gagasan utama yang menjadi pembahasan dalam sebuah paragraf. Nah, di sini pada kelompok kami menemukan ada 5 paragraf. Yang pertama, pada paragraf pertama kita menemukan ide pokoknya. Sebelumnya teman-teman bisa melihat dalam sebuah KPD yang sudah di-share di GCR. Pada paragraf pertama kita menemukan bahwa ide pokoknya yakni ketahanan pangan lokal penting untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Kemudian pada paragraf kedua, singkong adalah pangan lokal yang berpotensi besar untuk memperkuat ketahanan tubuh. Kemudian pada paragraf ketiga, singkong merupakan tanaman tangguh yang mudah beradaptasi, berbiaya produksi rendah, dan memiliki masa panen yang relatif cepat sehingga mendukung ketahanan pangan lokal. Seperti yang dijelaskan pada berita yang di-share oleh Ibu Afika. Kemudian yang paragraf keempat, singkong memiliki kandungan gizi yang tinggi dan juga dapat diolah menjadi berbagai produk makanan, sehingga menjadi sumber pangan yang fleksibel dan bermanfaat bagi kebutuhan lokal. Kemudian pada paragraf terakhir kita menemukan ide pokoknya yakni pengembangan singkong berdampak pada ekonomi dan juga sosial. Seluruh paragraf menguraikan dampak bagi masyarakat. Jadi pada paragraf kelima itu sebenarnya lebih membahas kalau singkong itu dengan kita mengganti beras atau beras menjadi nasi menjadi singkong menjadi karbohidrat utama untuk kita konsumsi itu membantu warga negara Indonesia untuk dalam berjualan atau peningkatan ekonomi di kalangan
Selamat kali, terima kasih. Baik, dilanjutkan dengan fakta oleh Om. Dilanjutkan oleh fakta. Ada 4 fakta terkait tentang singkong. Yang pertama, singkong merupakan sumber karbohidrat dan mengandung nilai gizi yang tinggi. Kedua, akar singkong mengandung karbohidrat kompleks, garam, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalsium, fosfor, dan zat besi. Ketiga, di Indonesia singkong telah menjadi salah satu tanaman pangan lokal yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan. Yang keempat, tanaman singkong dapat tumbuh dengan baik di berbagai kondisi lahan, termasuk wilayah yang kurang subur atau cenderung kering. Nah, fakta ketiga dan keempat ini saling berkaitan ya, karena dia tanaman singkong dapat tumbuh baik di berbagai kondisi lahan, maka otomatis tanaman singkong ini dapat menjadi pangan lokal yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan kita. Baik, segitu dari saya, dilanjutkan opini oleh saya. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagian opini yang sudah kami analisis dari teks yang sudah diberikan oleh Bu Arita dari GCFK. Jadi sebelumnya nih, sebelum saya bahas tentang opini dari teks kami, teman-teman ingat nggak kira-kira opini itu ciri-cirinya apa aja? Oke. Banyak ya ciri-cirinya. Nah, berdasarkan teks yang sudah kami analisis ini, ada beberapa kalimat yang sudah kita temuin, tapi kali ini kami bakal kemas menjadi paragraf-paragraf supaya lebih ringkas saja gitu ya katanya. Jadi saya baca dari yang pertama, yaitu opininya adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal, singkong dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga riset, petani, dan masyarakat. Pemerintah dapat memberikan dukungan dalam bentuk insentif, pelatihan, dan akses pasar bagi petani dan pelaku usaha di sektor singkong. Lalu yang kedua ada pembudidayaan dan pengolahan singkong juga dapat mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber pangan dari luar wilayah, meningkatkan kemandirian pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir ada melalui peningkatan produksi dan pengolahan singkong, masyarakat lokal dapat memperoleh peluang kerja dan pendapatan yang lebih baik. Nah, kalau misalnya dari yang paragraf pertama itu mungkin bisa kita simpulkan opininya itu bisa kita kenali dari bagian untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal singkong dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga riset, petani, dan lain-lainnya ya. Di sini kan karena opini itu menurut pendapat dari penulisnya itu. Nah, di sini kita bisa kenali dari bagian dibutuhkan. Jadi menurut penulis dari teks ini dibutuhkan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga riset, dan lain-lainnya untuk meningkatkan ketahanan pangan lokal. Ya, yang bisa saya tarik dari salah satu paragraf yang sudah kami bahas. Mungkin segitu saja yang bisa saya simpulkan dari bagian opini. Selanjutnya akan dilanjutkan ya. Baik, akan dilanjutkan dengan kesimpulan dari isi teks yang kami dapatkan yang sudah diberikan Ibu Anita pada BCS. Baik, kesimpulannya adalah singkong merupakan salah satu tanaman pangan lokal yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Karena memiliki potensi besar sebagai sumber pangan lokal yang dapat tumbuh dengan baik di wilayah dengan tanah yang kurang subur dan memiliki biaya produksi yang rendah. Selain itu, singkong juga memiliki kandungan gizi yang baik seperti karbohidrat, vitamin, dan mineral. Dengan demikian, mengoptimalkan produksi dan pengolahan singkong dapat mengurangi ketergantungan pada sumber pangan dari luar wilayah dan meningkatkan kemandirian pangan. Sehingga singkong dapat menjadi alternatif pangan yang strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Baik, itu adalah penyampaian materi dari kelompok kami dan dilanjutkan dengan sesi
tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Dan kami batasi hanya 2 pertanyaan saja. Silakan Dedis. Baik, saya ingin bertanya mengapa singkong memiliki potensi besar sebagai tanaman tahanan pangan? Kita tampung dulu pertanyaannya. Siapa yang mau bertanya yang satu? Ada yang mau bertanya? Sebelumnya akan kita sebagai bawah ini bertanya mengenai singkong, di mana kita tahu singkong merupakan salah satu pangan yang di Indonesia tradisional. Kita juga melihat dari nyatanya karena sedikitnya orang yang mengolah singkong sebagai makanan pokok mereka. Pertanyaan saya, kalian apakah ada inovasi? Apakah inovasi kalian apakah kalian ada inovasi bagaimana caranya masyarakat Indonesia mengolah singkong itu bisa menjadi makanan pokok agar tidak tergantungnya pada nasi, karena kita juga tahu nasi di Indonesia sudah melambung naik kan. Sekian pertanyaan dari saya. Oke, bagus Gus D ya sama Ladies, pertanyaan satu kelompok yang sama yang bertanya ya. Ya silakan dijawab. Baik untuk teman-teman semuanya dan untuk Ibu kami izin berdiskusi terlebih dahulu. Oh ya, silakan. Sudah, kalau ini boleh, siapa aja boleh menjawab. Sudah, silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ini. Mengapa singkong memiliki potensi sebagai tanaman pangan tanaman pangan lokal? Baik, karena singkong memiliki 3 kualitas, yaitu tanaman singkong dapat tumbuh di berbagai kondisi lahan, termasuk wilayah dengan tanah yang kurang subur atau cenderung kering. Yang kedua, karena singkong memiliki kekuatan adaptasi yang membuatnya menjadi tanaman yang tangguh dan cepat tumbuh. Dan yang ketiga, biaya produksi singkong rendah. Baik, sebelumnya saya ingin menambahkan sedikit. Selain itu, singkong juga mengandung nilai gizi yang tinggi dan merupakan sumber karbohidrat yang penting dalam pola makan manusia. Akan singkong itu mengandung karbohidrat kompleks seperti serat, vitamin B kompleks, serta mineral dan juga kalsium, fosfor dan juga zat besi. Bisa diterima? Bisa. Baik, untuk Gus D, pertanyaannya akan dijawab oleh saya sendiri. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana cara mengolah ataupun inovasi baru untuk mengolah si singkong ini. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, singkong dan yang kita bahas pada hari ini, singkong, ketan dan ubi jalar itu mengandung karbohidrat, sama-sama mengandung karbohidrat dan kandungan gizinya itu hampir sama. Lalu kita bandingkan dua singkong dengan ketan. Nah, kalau misalkan kita
kita rebus si singkong sama kentangnya nih, mereka tuh akan memiliki tekstur yang sama. Jadi, nah kita tuh bisa olah ini menjadi kayak makanan-makanan yang terkenal saat ini, yang diminati banyak kalangan anak remaja gitu, yaitu salah satunya adalah donat. Kemungkinan kan kita tuh baru tahu donat kentang kan yang familiar, tapi mungkin dengan donat singkong juga bisa dibuat untuk inovasi baru. Ya, bagus. Mungkin Gus bisa mencobanya di kemudian hari. Iya, oke. Nanti singkongnya bisa lihat saya. Oh iya. Oke. Bisa. Oke. Sudah? Ya, silakan ditutup. Baik teman-teman semuanya, kami ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti presentasi kami dari awal hingga akhir. Dan di awal kami awali dengan pengajian rumah, maka kita akhiri dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok cahaya. Tepuk tangan sekali lagi untuk ketiga kelompok yang sudah presentasi. Singkong ya, singkong itu salah satu juga pangan lokal, ya, pangan lokal Indonesia yang memiliki banyak manfaat. Jadi memiliki potensi untuk kita konsumsi. Jadi masyarakat Indonesia bisa mengonsumsi singkong, bisa mengonsumsi ubi jalar, bisa mengonsumsi kentang. Salah satu cara mengolah singkong yang sangat diminati ya, pengalaman saya itulah pengalaman kita semua sudah tahu, itu singkong keju. Ya, singkong keju, singkong rebus itu sangat sehat juga, diisi garam, dibumbui garam, itu juga bagus. Bagus untuk kesehatan ya. Tadi ada yang mengatakan untuk diet kan, diet, tapi kelompoknya siapa tadi? Diet ya. Ubi jalar bagus untuk diet. Oke, Gus D mau menambahkan boleh? Kelompok 3 tadi yang menjelaskan ya. Jadi ubi jalar itu bagus untuk diet gitu. Jadi pangan lokal ini bagus untuk karena kandungan gulanya rendah dibandingkan nasi, itu kandungan gulanya tinggi. Apalagi seusia kita anak-anak itu ya, seusia remaja itu sudah penyakit diabetes itu sudah menggerogoti tubuh mereka. Maka dari itu kita harus beralih dari nasi ke karbohidrat yang lainnya, yaitu salah satunya adalah kentang, apalagi singkong, apalagi iya ubi jalar. Oke, karena waktu sudah agak ini ya, jadi yang kelompok yang lagi satu nanti pertemuan berikutnya untuk presentasi. Jadi hari ini kita sudah selesai presentasi kelompok ya, presentasi kelompok sudah selesai. Selanjutnya apa? Ya, selanjutnya adalah kesimpulan. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan apa pembelajaran kita hari ini dari awal sampai akhir? Iya, dari awal sampai akhir. Kalau saya sih itu lebih pengetahuan kita mengetahui kalau semisal tuh makanan pokok tuh gak harus nasi doang gitu loh. Ada kayak tadi singkong, ubi sama kentang, dan apa ya, makanan itu gak cuma diolah direbus doang gitu loh, dari teman-teman juga tadi dijelasin. Oke, jadi Indonesia itu memiliki bahan pangan lokal yang sangat banyak gitu. Jadi itu baru disebutkan 3 di informasi yang sudah saya berikan di link GCR. Ada berapa? Ada banyak. Ada sagu, tadi Pak Menteri ada jagung juga ya gitu. Jadi tepuk tangan untuk Susila, benar ya? Jadi kita hari ini membahas pangan lokal. Ada lagi yang mau satu orang saja? Oke, Intan Chandra, silakan Intan. Jadi saya mau menentukan dari materi yang Ibu jelaskan. Tadi Ibu membahas mengenai teks argumentasi. Di mana teks argumentasi itu memiliki tujuan, yaitu teks yang bertujuan untuk yang kita membaca agar pembaca itu yakin terhadap informasi yang kita bawakan. Selain itu, di dalam teks argumentasi itu ada namanya opini sama fakta. Nah, di mana opini itu merupakan pendapat yang belum tentu pendapat kita yang belum tentu benar gitu. Sedangkan fakta itu merupakan
pendapat, fakta itu merupakan informasi yang berupa data ataupun angka yang sudah benar-benar terjadi. Ya, bagus itu ya. Jadi kita hari ini belajar tentang teks argumentasi. Dalam teks argumentasi itu berisi tentang fakta dan opini. Tujuannya adalah untuk ya, bagus apa yang disampaikan Intan sama Susila ya. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka berdua. Fakta itu berisi apa? Kenyataan. Dia ada data, bagus, ada bersifat objektif. Kemudian kalau lawan katanya opini, bersifat subjektif. Jadi perkiraan atau menurut pendapat pribadi seseorang. Jadi nih, ini kesimpulannya ya. Kesimpulan materi kita hari ini yang pertama adalah teks argumentasi, yaitu berisi tentang pendapat yang didukung fakta untuk meyakinkan pembaca. Jadi tadi ada yang bertanya nih, Gus Dipa tadi bertanya ketika saya ke kelompok, apa sih bedanya argumen sama opini, Bu? Gitu. Benar. Argumen itu adalah pendapat yang disertai dengan fakta atau alasan. Tapi opini itu pendapat saja. Itu dalam teks argumentasi kita tidak hanya berpendapat saja. Kalau berpendapat saja namanya teks opini. Bagus. Tapi kalau argumentasi ada faktanya karena harus disertai alasan opini kita. Bagus. Yang kedua, teks ini memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, disusun secara logis dan sistematis agar mudah dipahami. Kemudian menggunakan bahasa formal dan objektif, ada fakta dan opini. Dan tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, contoh produk pangan lokal sudah dijelaskan tadi benar oleh Susila, yaitu ada singkong, sagu, kentang, jagung, dan sumber karbohidrat lainnya. Jadi kita menjadi tahu bahwa sumber pangan lokal itu tidak hanya beras, sumber karbohidrat itu tidak hanya nasi, tapi juga ada makanan sehat lainnya. Oke, kita refleksi pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, menurutmu bagian mana yang paling menarik atau yang paling sulit dari pembelajaran ini? Oke, Tere, apa menurut Tere nih? Kalau menurut saya yang bagian paling menarik itu kita tuh waktu teman-teman ngejelasin apa aja sih kandungan yang ada yang mereka jelaskan masing-masing itu. Tapi kalau yang paling sulit itu mungkin membedakan yang mana fakta atau opini. Oh, bagus Teresia. Tepuk tangan untuk Teresia. Oke, mungkin menurut Tere itu yang paling menarik, yang lainnya itu yang paling sulit ya. Jadi yang paling menarik itu adalah kita mengetahui manfaat dari masing-masing pangan lokal itu. Kemudian paling sulit membedakan fakta dan opini. Tapi kalian bisa kan? Akhirnya bisa kan? Bisa. Fakta itu adalah yang ada data, angka. Opini itu adalah perkiraan pendapat pribadi. Jadi bisa ya membedakan ya. Oke, di dalam teks berita juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke. Ada ya pertanyaan kedua nih, refleksi selanjutnya. Jika kamu diminta untuk memberikan bintang 1 sampai 5, berapa bintang akan kamu berikan pada usaha yang telah kamu lakukan? 5. 5? Wow, berarti 5 bintang pada diri sendiri. Oke, tepuk tangan untuk diri. Ada yang merasa kurang dari 5? Tidak ada. Oke, bagus ya. Jadi 5 kalian bisa memahami materi hari ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, bagus 5. Kemudian apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Oke, Gus Diva. Dengan cara rajin menulis dan membaca. Oke. Menulis dan membaca. Membaca apa nih? Membaca membaca buku ya, membaca literatur. Membaca literatur, tadi mendengarkan berita salah satunya. Apalagi? Berdiskusi kelompok. Bagus. Dari tidak tahu menjadi tahu. Bagus. Oke. Yang keempat, kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pelajaran ini? Oke, Tika, silakan. Sebenarnya banyak sih yang dapat kita tanya, tapi kalau untuk dalam lingkungan sekolah kita bisa nanya ke guru, teman-teman, tapi bisa juga teman yang di luar kelas ataupun yang di dalam kelas. Kalau misalnya memang nggak berani untuk nanya, kita bisa nyari dalam sosial media seperti YouTube, sekarang juga namanya AI, ada Gemini, ChatGPT, dan lain sebagainya. Oke. Ada yang jadi
memahami pelajaran ini kepada guru. Apa yang bisa kita tanyakan kepada guru? Apa Tere? Apa yang kita tidak pahami dari materi pembelajaran? Apa yang tidak kita ketahui dari materi itu? Kalau sesama teman, apa yang kita tanyakan? Tadi katanya Tika, kita bertanya kepada teman ya, teman di kelas, teman di luar kelas. Apa yang bisa kita tanyakan? Cara belajarnya kayak gimana? Maksudnya gimana? Cara belajarnya kayak gimana tuh maksudnya? Oh iya, ya. Jadi berdiskusi, kamu sudah pernah dapat pelajaran ini tidak? Atau Bu Apita sudah menjelaskan di kelasmu tidak? Boleh nggak kita bertukar informasi gitu sama teman? Ya, sama teman mungkin Teresia sudah belajar nih mencari di AI katanya, di ChatGPT sudah mencari sebelumnya ya. Sebenarnya di kelas itu bisa diskusikan apa yang didapatkan oleh Tere gitu. Jadi sambil berinteraksi itu bisa menjalin rasa kebersamaan kalian di kelas bersama teman-teman, sehingga dari yang tidak tahu bisa menjadi tahu informasi tersebut. Hari ini kalian bisa menjadi tidak tahu, menjadi tahu. Yang tidak tahu awalnya apa? Tidak tahu apa itu Pata dan Ovini, sekarang menjadi tahu. Awalnya tidak tahu ternyata singkong memiliki manfaat, sekarang menjadi tahu bahwa singkong itu bermanfaat, bahwa kentang goreng yang kita konsumsi bermanfaat, asalkan tidak terlalu berlebihan ya gitu. Jadi itu bisa bermanfaat untuk sumber karbohidrat, protein, dan nilai gizi. Oke? Sebelum saya akhiri, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, Arfiana silakan. Tadi bilang kalau teks argumentasi itu untuk memerangi pembaca. Bedanya sama teks persuasi. Oke, kalau dalam bagus, Arfiana, tepuk tangan untuk Arfiana. Apa bedanya teks persuasi dengan teks argumentasi? Teks persuasi juga teks yang memengaruhi, teks argumentasi juga teks yang memengaruhi. Tapi kalau dalam teks persuasi itu lebih banyak yang disampaikan adalah opini. Tapi kalau dalam teks argumentasi, argumen itu alasan, ada data, ada fakta, ada penelitian gitu. Jadi dia sama-sama memengaruhi, iya. Tujuannya kalau teks argumentasi itu meyakinkan pembaca. Ya, itu perbedaannya. Ya, jadi faktanya lebih banyak pada teks argumentasi disampaikan. Artinya gini, kamu berpendapat nih, beras itu memiliki kandungan gula yang tinggi. Oh, kenapa tinggi? Menurut penelitian ini tingginya segini. Itu dalam teks argumentasi. Jadi opinimu harus disertai alasan. Alasannya itu berupa fakta. Gitu dalam teks argumentasi. Bisa dipahami ya? Oke. Sudah dipahami sampai di sini? Oke. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Oke, materi selanjutnya nanti kita masih membahas tentang teks argumentasi. Selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan teks argumentasi. Ya. Jadi tetap semangat belajar seperti afirmasi yang selalu kita gaungkan, yang selalu saya gaungkan, yaitu semangat belajar karena kita adalah anak hebat. Ya, semoga bermanfaat. Karena tadi diawali oleh doa, mari kita akhiri dengan doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Gus D, silakan. Setelah doa langsung ditutup para mesanti oleh Gus D langsung. Ya. Izin teman-teman untuk memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Doa saya pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Berdiri. Pada asalnya. Kama Santi. Om Santi 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 Om. Oke, terima kasih dan selamat pagi. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke.